Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur karena hari ini kita kembali bisa diberi kesempatan untuk belajar dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Allah. Mari sebelum lebih jauh kita akan membaca dan mempelajarinya. Kita mengambil waktu teduh sejenak, kita memohon pertolongan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau kami senantiasa diberikan kesempatan untuk terus belajar firman Allah. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap langkah-langkah kami. Karena itu tolonglah berikan kehausan di dalam diri kami untuk senantiasa belajar kebenaran firman Allah ya Bapa. Terima kasih ya Kristus, kami bersyukur dan kami mohon kuasa Allah supaya berkenan untuk mengampuni, menguduskan kami dari segala dosa dan kesalahan di dalam Kristus Yesus, supaya tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kami untuk menerima berkat-berkat Allah. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya mengikut Kristus, kita tidak pernah henti-hentinya itu diperhadapkan pada kenyataan adanya orang-orang percaya tertentu yang pada akhirnya itu kecewa dan menolak Kristus Yesus setelah sekian lamanya mereka itu percaya kepada Kristus Yesus. Kita juga melihat kenyataan ada begitu banyak sekali orang-orang yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh ketika mengikut Kristus Yesus, tetapi pada kenyataannya mereka tidak bisa mengikut Yesus dengan sukacita. Nah, dua hal inilah yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini. Saudara, sejak semula Kristus itu sudah memperingatkan. Yesus sudah mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara, ketika ada orang-orang tertentu yang akhirnya mengikut Kristus, tetapi pada pertengahan jalan tidak sampai pada akhirnya, pada ending dari perjalanan hidup mereka, mereka menjadi mundur, maka itu artinya mereka tidak pernah menghitung harga dari salib yang sudah mereka pikul. Mereka tidak siap ketika pada kenyataannya salib yang mereka pikul itu terasa berat bagi mereka pada saat itu. Akibatnya mereka kecewa dan menolak Kristus Yesus. Padahal untuk hal itu Kristus bukan hanya memperingatkan di dalam Matius 10 ayat 38 yang tadi sudah saya sampaikan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di dalam kesempatan lain Kristus juga sudah mengatakan, aku telah memberitahukan semuanya itu kepadamu supaya kamu tidak kecewa dan menolak aku. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Jadi sekali lagi segala antisipasi itu sudah diberikan oleh Kristus di awal bagi orang-orang yang mau mengikut Dia. Tetapi mereka mengabaikan hal ini, tetap mereka mengikut Kristus dan pada kenyataannya di tengah jalan mereka tidak sanggup dan akhirnya kecewa dan menolak Kristus Yesus. Kita tidak usah, seharusnya kita tidak perlu kaget terkait dengan hal-hal seperti itu. Tapi memang kenyataannya saudara dan saya sering kali terkaget-kaget. Oke ya, itu hal pertama yang bisa kita renungkan, bisa kita pelajari. Hal kedua, ini yang jauh lebih banyak sekali saudara. Ada begitu banyak orang yang sudah mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengerti tentang pikul salib, mengerti tentang bagaimana harusnya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada kenyataannya mereka semuanya itu tidak bisa mengikut Kristus dengan sukacita.
Padahal di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Kristus itu mengatakan, menjanjikan, berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita tahu saudara, hidup yang dimaksud, ada dua kata hidup di dalam ayat ini, di dalam ayat 10b, dan hidup yang dimaksud oleh Kristus di situ adalah hidup yang kekal. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang kekal, dan mereka memilikinya dalam segala kelimpahannya. Kristus menginginkan saudara dan saya bukan hanya menerima hidup yang kekal, tetapi mengalami hidup yang kekal itu dalam segala kelimpahannya. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit saudara, anak-anak Tuhan yang mengikut Kristus Yesus tidak dengan sukacita. Tidak dengan kelimpahan dari berkat-berkat rohani. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara, kemungkinan besar mereka belum memiliki perspektif pemahaman yang benar, pemahaman yang utuh tentang apa itu salib Kristus Yesus. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Saudara perhatikan, di sini Kristus berbicara tentang kemuliaan. Kemuliaan yang akan dia terima dari Allah Bapaknya. Perhatikan baik-baik, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Saudara, untuk bisa memahami kalimat ini dengan baik, untuk bisa memahami, mengerti apa sih yang disebut dengan kemuliaan yang dimaksudkan oleh Kristus pada bagian ini, saudara, kita tidak bisa melepaskan dari kata penghubungnya. Atau kata keterangan, kalimat keterangan yang tertera di awal ayat yang ke-31. Perhatikan baik-baik. Ayat ini diawali dengan sebuah keterangan. Sesudah Yudas pergi. Kristus sengaja mengatakan tentang kemuliaan yang akan dia terima, itu sesudah Yudas pergi. Bukan sebelum Yudas pergi. Jadi dalam hal ini kita perlu mencari tahu Yudas ini pergi kemana. Nah, untuk itu kita perlu melihat perikop sebelumnya. Di dalam perikop sebelumnya jelas sekali tertera di sana bahwa Yudas itu pergi untuk segera menjual Yesus Kristus. Menjual Yesus Kristus dan akhirnya membuat Kristus itu disalibkan. Dengan kata lain, saudara, sesudah Yudas pergi untuk menjual Yesus dan berakhir kepada salib, Yesus berkata, sekarang anak manusia akan dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Maksudnya salib bagi Kristus itu adalah kemuliaan. Ingat baik-baik. Sesudah Yudas pergi untuk menjual Yesus yang berakhir pada penyalibannya di kayu salib, Yesus berkata, sekarang yang dimaksudkan di situ adalah proses
pemuliaan Kristus itu diawali dengan kepergian Yudas menjual Yesus yang akhirnya mati di kayu salib. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib bagi Kristus itu adalah kemuliaan. Mengapa Yesus berpandangan bahwa salib itu adalah kemuliaan? Karena salib itu adalah perintah yang diberikan oleh Bapaknya untuk dilakukan ketika dia turun ke dalam dunia. Dia turun ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya, dosa setiap orang yang mau percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosanya secara pribadi. Demi salib inilah Kristus diutus ke dalam dunia. Dan bagi Yesus, salib itulah adalah kemuliaan. Mengapa salib itu adalah kemuliaan? Karena, sekali lagi, salib itu adalah perintah yang diberikan oleh Bapa kepada dirinya. Dan ketika Yudas pergi untuk menyalibkan Kristus, maka proses kemuliaan itu segera dimulai. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, salib itu adalah kemuliaan karena salib itu adalah perintah yang Bapa berikan kepada Kristus Yesus untuk dilakukan ketika dia ada di dalam dunia ini. Dan pada akhirnya Kristus melakukan perintah itu dengan sempurna. Perhatikan, sempurna. Saudara tahu, saya mencoba untuk mengambil sebuah ilustrasi bagi seorang tentara, bagi seorang prajurit, pangkat itu penting, tetapi pangkat itu bukan segala-galanya. Salah satu yang paling penting bagi seorang prajurit itu adalah bukan apa yang terletak di sini. Yang terletak di sini itu memang penting, tetapi bukan yang terpenting. Lalu bagian mana yang terpenting? Yang terletak di sini. Yang terletak di bagian dada mereka. Semakin banyak ada pin-pin yang tersemat di sini, itu artinya semakin banyak orang tersebut mendapat penghargaan dari atasannya. Dan kenapa dia mendapatkan penghargaan dari atasannya? Karena dia melaksanakan setiap tugas yang diberikan, dipercayakan kepada dirinya dengan sangat baik sekali. Karena itu ketika dia kembali menyelesaikan semua tugasnya, dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan kehormatan, dia mendapatkan keagungan dari seorang prajurit, dari atasannya. Ini yang paling membanggakan dari seorang prajurit. Kemuliaan yang dia dapatkan yang disebabkan ketaatan dia di dalam melakukan perintah atasan. Dan itu pula lah yang Kristus dapatkan di dalam hal ini. Ingat, Kristus berkata, "Aku segera dipermuliakan." Karena ketika dia mati, lalu bangkit kembali dan naik ke surga, Allah Bapa itu akan menyambut dia dengan sangat bangga sekali. Karena Yesus Kristus melaksanakan salib, melaksanakan perintah dengan sempurna, maka dia mendapatkan kemuliaan. Meskipun harga yang harus diberikan untuk mendapatkan kemuliaan, untuk melaksanakan perintah itu adalah kematian dirinya. Keterpisahannya dia dengan Bapa di surga. Namun ketika itu dilakukan dengan sempurna, Bapa menyambut dan mempermuliakan dia dengan sempurna juga
Nah, saudara-saudara, kegagalan orang Kristen di dalam bersuka cita mengikut Kristus Yesus itu kerap kali disebabkan mereka memikul salib lalu menderita, dan penderitaan inilah yang akhirnya membuat mereka tidak bisa bersuka cita. Karena fokus mereka itu pada penderitaannya itu sendiri, bukan pada kemuliaan yang akan Bapa berikan ketika nanti dia kembali ke surga dan bertemu dengan Bapa. Inilah yang kerap kali mengganggu perjalanan hidup anak-anak Tuhan, sehingga mereka semuanya itu tidak bisa mengikuti Kristus dengan sukacita. Kiranya sesudah mendapatkan pemahaman ini dengan baik, saudara dan saya kembali berjalan mengikut Yesus dalam kehidupan sehari-hari dengan sukacita. Apapun yang saudara dan saya dapatkan akibat ketaatan kita kepada Bapa. Saudara, salib itu adalah perintah, dan perintah itu adalah untuk ditaati. Kalau saudara dan saya mentaati perintah-perintah Allah dengan baik di dalam kitab suci, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Kiranya perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini membuat kita diberkati dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pembelajaran kitab suci, perenungan kitab suci pada hari ini, pada kesempatan ini. Tolonglah ya Bapa, jikalau selama ini kami mengikut Engkau, mengikut Kristus, tidak dengan sukacita, karena kami memahami secara salah, fokus kami itu adalah pada penderitaan ketika kami mentaati perintah Allah. Ampuni kami. Biarlah hari ini kami, mata rohani kami difokuskan pada apa kemuliaan yang Bapa akan berikan kepada kami ketika kami menyelesaikan setiap tugas-tugas yang Allah perintahkan untuk kami jalani di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.